Melanjutkan alur cerita Donghua Stellar Transformation Season 5 versi novelnya, sebelum itu bantu subscribe. Pada saat ini Qin Yu berlutut di keempat anggota tubuhnya. Dia bahkan menyemburkan darah dari mulutnya. Darah keluar dari mulut Qin Yu, dari serangan pedang hebat yang tak ada tandingannya sebelumnya, bahkan ruang itu telah retak. Divine Armor Qin Yu Black Frozen Snow secara langsung tertusuk dan dihancurkan. Ketika pedang besar tanpa tanding itu menembus dantian Qin Yu, itu masih mengandung banyak aura pedang menakutkan yang menyebar ke segala arah. Jika Qin Yu memiliki jiwa yang baru lahir dalam dantiannya, maka dia pasti sudah mati. Bagaimanapun pertahanan dari Nash Chen Souls sangat lemah. Ruang di dalam dantian, jika seseorang ingin menyebutnya besar maka itu bisa dianggap sangat besar. Jika dikatakan kecil maka bisa juga dianggap kecil karena hanya sebagian dari tubuh. Lubang hitam dalam dantian Qin Yu diserang oleh dua aura pedang. Lubang hitamnya langsung menelan kedua pedang auras itu. Sejumlah besar aura pedang yang meledak di tubuh Qin Yu ditambahkan ke dalam serangan oleh Kaisar Yu untuk menjamin bahwa ia akan mampu membunuh Qin Yu. Dengan aura pedang sebanyak itu, kekuatan serangan mereka sebenarnya tidak sekuat itu. Sementara aura pedang itu bisa dianggap sebagai bencana bagi jiwa yang baru lahir, tetapi bagi lubang hitam di dantian Qin Yu, itu tidak memiliki banyak efek. Hanya saja ketika pedang besar tanpa tanding menembus dantian Qin Yu, itu menyebabkan lubang hitam Qin Yu di dantiannya bergidik sedikit. Untungnya Great Sword yang tiada taraf tidak secara langsung menembus lokasi Black Hole. Seandainya itu menembus lubang hitam secara langsung, maka ada kemungkinan 80 hingga 90% bahwa lubang hitam akan runtuh. The Life Elemental Energy dengan cepat memperbaiki luka Qin Yu. Seandainya dantian saya mengandung jiwa yang baru lahir, maka saya akan benar-benar mati kali ini. Qin Yu yang sedang berlutut di lantai mengangkat kepalanya dan melihat ke depannya dengan mata merah. Pada saat ini Hou Fei mengamuk dan menyerang Kaisar Yu dan Kaisar Mistik seperti orang gila. Seperti orang gila, Hou Fei meledak dengan kekuatan serangan terkuatnya. Serangan 36 tongkat yang mengejutkan dari surga telah dilakukan secara ekstrim. Siluet tongkat yang tak terhitung jumlahnya dengan panik menyerang Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Kakak Feng Yu, Hou Fei ini menghalangi jalan kita seperti orang gila, apa yang harus kita lakukan? Kata Xuanxi melalui transmisi suara. Alis Kaisar Yu berkerut. Dia memblokir serangan Hou Fei. Meskipun Hou Fei menunjukkan tingkat kekuatan yang melebihi, tetapi terlepas dari kekuatan teknik atau pemahamannya tentang dunia, mereka semua jauh lebih rendah daripada Kaisar Yu. Jangan repot-repot dengannya, sepertinya aura Qin Yu hilang. Kaisar Yu menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Kekuatan serangan pedang kita sebelumnya, bahkan aku sendiri tidak akan bisa memblokirnya, dia pasti sudah mati. Kaisar Yu tidak tahu bahwa Qin Yu saat ini hanya menghilang auranya. Hanya saja luka di tubuhnya pulih dengan cepat, sangat aneh. Xuanxi memperhatikan bahwa luka Qin Yu mulai pulih. Kaisar Yu terkejut. Mungkinkah Qin Yu tidak mati? Kaisar Yu tidak bisa mempercayainya. Dengan keduanya bergandengan tangan, kekuatan serangan mereka lebih besar daripada Kaisar Abadi tingkat 9. Selain itu mereka memiliki pedang ilahi tingkat tinggi, pedang hebat tak ada tandingannya. Serangan mereka bahkan mampu menembus ruang angkasa. Dengan kekuatan yang sangat besar mereka masih tidak dapat membunuh Qin Yu. Namun ia telah dengan jelas mengamati dengan kesadaran abadi bahwa pedang ilahi telah menembus dantian Qin Yu yang terletak di perutnya. Fei Fei, aku masih hidup. Sebuah suara terdengar di benak Hou Fei. Suara ini tiba-tiba menyebabkan Hou Fei menjadi sadar dari keadaan paniknya. Cepat menjauhlah dari mereka berdua. Aku akan membawamu ke alam Jianglan. Segera, Hou Fei segera memahami situasi saat ini dan mulai terbang mundur.
Karena Kaisar Yu dan Kaisar Mistik tidak ingin membunuh Hou Fei sejak awal, mereka secara alami tidak repot-repot mengejarnya ketika dia mulai mundur. Saudara Feng Yu, dia masih hidup. Saya berhasil merasakan aura Qin Yu. Ekspresi Xuan Xi tiba-tiba berubah. Sebelumnya ketika Qin Yu mengirim transmisi suara ke Hou Fei, dia secara alami memancarkan aura jiwanya. Meskipun dia segera menariknya, dia masih secara tak terduga ditemukan oleh Xuan Xi. Dengan niat pikirannya, Hou Fei dan Xizan yang bersembunyi jauh segera dikirim ke alam Jianglan. Setelah memastikan bahwa Hou Fei dan Xizan aman, Qin Yu benar-benar lega dari kekhawatiran di hatinya. Sekarang Qin Yu bisa langsung memasuki alam Jianglan sendiri. Kaisar Yu, aku benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa setelah pertempuran di Bintang Kuning terumbu karang, kau akan berani bertindak sombong seperti ini lagi. Kamu bahkan tidak mau melepaskan dan terus mengejarku tanpa henti untuk membunuhku. Qin Yu memandang Kaisar Yu. Di matanya ada jejak amarah. Salju beku hitam armor ilahi telah dihancurkan sebelumnya. Meskipun pertahanan armor ilahi sangat kuat, setelah menembus itu hancur total. Bagaimana ini bisa? Melihat bahwa Qin Yu benar-benar berdiri kembali dan berbicara dengannya, Kaisar Yu tampaknya telah disambar petir dan berubah menjadi bodoh. Dia memiliki wajah yang dipenuhi dengan ekspresi tidak percaya. Qin Yu, kamu sebenarnya masih hidup? Mustahil. Mata Kaisar Yu bersinar dengan cahaya dingin. Aura seluruh tubuhnya melonjak. Xuan Xi yang berdiri di sampingnya juga memasang ekspresi kaget. Dia sama-sama heran dengan fakta bahwa Qin Yu masih hidup. Qin Yu memandang Kaisar Yu. Kaisar Yu, dengarkan baik-baik, di alam fana Huaiyan menggunakan kerabatku untuk mengancamku. Di Maple Moon Star Anda mengirim pasukan untuk membunuh saya. Di Blue Snow Star kamu datang untuk membunuhku. Di Rift Yellow Star Anda tidak ragu untuk memurnikan seluruh planet untuk membunuh saya. Dan sekarang kamu datang untuk membunuhku lagi dan lagi. Setiap saat selalu kamu yang datang untukku. Kemarahan Qin Yu telah melonjak di langit. Dengan marah dia menunjuk ke Kaisar Yu. Kaisar Yu, menurutmu siapa aku? Qin Yu. Saya awalnya tidak ingin membuat permusuhan mati dengan Anda, namun Anda terus mengejar saya tanpa henti untuk membunuh saya dan mencuri harta saya. Baik, kaulah yang memaksaku. Saya Qin Yu dengan ini bersumpah demi surga, aku pasti akan membunuhmu suatu hari nanti. Saya Qin Yu dan Anda Kaisar Yu tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Qin Yu menunjuk Kaisar Yu dengan marah. Suara itu menggema ke seluruh dunia. Apakah tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kita mati? Maka kamu pasti harus mati. Sosok Kaisar Yu telah berubah menjadi kilat. Berhenti. Energi yang terkandung dalam suara marah itu telah menyebabkan kulit Kaisar Yu berubah warna. Dua pria berjubah emas muncul. Salah satunya adalah seorang anak muda berambut emas. Yang lainnya adalah seorang lelaki tua berambut putih. Kaisar Naga. Ekspresi Kaisar Yu sangat berubah. Ekspresi Kaisar Mistik juga berubah. Kaisar Naga melirik armor ilahi di tubuh Qin Yu yang menembus serta darah di sudut mulutnya. Dia berbalik untuk melihat Kaisar Yu dengan mata dingin. Feng Yu, kamu enggan berpisah dan mengejar tanpa henti seperti ini, bukankah itu terlalu berlebihan? Kaisar Yu mencibir. Kaisar Naga, jangan katakan padaku bahwa kamu belum mendengar apa yang baru saja dikatakan Qin Yu. Dia berkata bahwa dia tidak akan berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Qin Yu, kamu baik-baik saja? Ao Wuming tiba di samping Qin Yu. Aku baik-baik saja, hanya saja Divine Armorku telah dihancurkan. Qin Yu melepas armor ilahi yang rusak dari tubuhnya dan kemudian membawanya ke cincin mendalam yang menyala. Dia kemudian langsung menggunakan energi lubang hitamnya dan memadatkannya menjadi gaun panjang. Haha, Kaisar Naga tertawa dengan sangat marah. Feng Yu, aku tidak pernah menyangka bahwa kamu akan menjadi tidak tahu malu. Saya juga telah mendengar apa yang dikatakan Qin Yu sebelumnya. Berkali-kali Anda mengejar Qin Yu untuk membunuhnya. Bagi saya sepertinya Anda yang memulai serangan. Baik,
Anda menghancurkan Divine Armor Qin Yu, saya akan membiarkan Anda membayar harga untuk itu. Aura Kaisar Naga mulai melonjak, Kaisar Naga hendak menyerang. Melihat adegan ini Ao Wuming mengekspos ekspresi ceria, dia berkata pada Qin Yu. Qin Yu, ayahku akan menyerang, yakinlah Kaisar Yu pasti tidak akan bisa menandingi serangan ayahku. Qin Yu sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa 3 kaisar dari klan naga semuanya sangat kuat. Kaisar naga ini memiliki harta warisan. Menurut apa yang dikatakan Kaisar Iblis, harta karun warisan ini bahkan lebih kuat dari artefak ilahi. Qin Yu dan Ao Wuming senang di hati mereka. Namun ekspresi Kaisar Yu dan Kaisar Mistik berubah saat mereka mendengar bahwa Kaisar Naga akan menyerang. Kaisar Naga, apakah Anda berencana untuk melawan kami untuk Qin Yu ini? Kata Kaisar Mistik Xuanxi dengan dingin. Meskipun Xuanxi adalah seorang wanita tetapi dia telah berdiri di posisi kaisar yang tinggi untuk waktu yang lama dan juga memiliki sifat yang mengesankan. Kaisar Yu juga menatap Kaisar Naga. Kaisar Naga dengan acuh tak acuh tertawa dan berkata, sudah berapa tahun sejak terakhir kali aku bertarung, tampaknya tidak banyak orang yang mengetahui kekuatan Kaisar Naga sekarang. Apakah kalian berdua berpikir bahwa kamu akan bisa bertarung melawanku hanya dengan pedang hebat yang tak ada tandingannya? Benar-benar lelucon. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik berdiri dengan kaku. Ledakan. Cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba terpancar dari tubuh Kaisar Naga. Itu melonjak melalui langit, menggetarkan langit dan bumi. Berjemur dalam cahaya keemasan, Kaisar Naga tampak seperti dewa perang, sosok yang membuat orang kagum. Melawan kalian berdua aku hanya butuh 1 kepalan tangan, kata Kaisar Naga dengan acuh tak acuh. Namun suara itu mengandung arogansi mutlak. Cairan emas seperti zat yang bisa dilihat dengan mata telanjang dipancarkan dari tubuh Kaisar Naga. Segera itu menutupi Kaisar Naga dan berubah menjadi setelan yang menutupi seluruh tubuhnya. Itu berubah menjadi armor tempur yang bahkan menutupi kedua tinjunya. Qin Yu dan Ao Wuming memperhatikan dengan seksama. Kakak Wuming, apakah kamu yakin bahwa Kaisar Naga akan mampu melawan mereka? Tanya Qin Yu melalui transmisi suara. Ao Wuming berkata dengan percaya diri. Yakinlah, meskipun Kaisar Yu telah mencapai level 9 Kaisar Abadi, tetapi ketika membandingkan kekuatannya dia hanya di level yang sama dengan ayah kekaisaran saya. Namun ayah kekaisaran saya memiliki harta waris klan naga kami. Baginya untuk merawat mereka itu sangat mudah. Melihat bagaimana Ao Wuming begitu percaya diri, Qin Yu juga mulai mereda dan hati-hati memperhatikan pertempuran. Tawa acuh tak acuh dari Kaisar Naga yang saat ini sedang berjemur di cahaya keemasan terdengar. Hati-hati, Kaisar Yu dan kekuatan Kaisar Mistik juga terkondensasi hingga ekstrim. 2 pedang ilahi di depan mereka juga gemetar. Mereka siap menyerang kapan saja. Tiba-tiba petir keemasan melintas. Kaisar Naga telah tiba di depan Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Kaisar Yu dan Kaisar Mistik secara bersamaan menyerang dengan pedang mereka. Pada saat yang sama Kaisar Naga mendorong ke depan. 1 kepalan tangan, tinju yang ditutupi dengan armor berwarna emas mendarat di Divine Armor Xuanxi. Retakan mulai muncul pada Divine Armor dan Xuanxi benar-benar berubah menjadi putih pucat dalam sekejap. Sier, ekspresi Kaisar Yu mengalami perubahan besar. Segera dia dengan sedih memeluk Xuanxi dan terbang mundur. Sier, apakah kamu baik-baik saja? Kaisar Yu telah mundur beberapa ratus meter ke belakang dan bertanya kepada Xuanxi tentang kondisinya dengan menyedihkan. Pada saat ini kulit Xuanxi sangat pucat. Dia memandang Kaisar Yu dan dengan susah payah tersenyum. Aku baik-baik saja, Kaisar Naga itu tidak berencana membunuhku. Hanya saja saya tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Naga akan dapat menghancurkan armor ilahi saya dengan mudah. Armor ilahi yang dikenakan oleh Kaisar Abadi level 8 mampu menampilkan pertahanan yang sangat kuat. Namun itu masih retak dan dihancurkan oleh 1 kepalan tangan dari Kaisar Naga. Hanya pada saat itulah Kaisar Yu bereaksi.
Dia segera memindahkan niatnya dan mengambil kembali pedang Kaisar Agungnya. Pada saat yang sama energi elemen abadi juga melilit pedang besar yang mengalir dan mengambilnya. Saat mereka melakukan itu Kaisar Naga tidak menghalangi mereka sama sekali. Feng Yu dengarkan baik-baik, Kaisar Naga dengan tegas menatap Kaisar Yu yang saat ini setengah berlutut dan memegangi istrinya. Hari ini Anda telah menghancurkan Divine Armor Qin Yu dan sangat melukainya, sebagai balasannya saya juga menghancurkan salah satu armor ilahi Anda dan sangat melukai Xuanxi. Kaisar Yu menggigit giginya dengan erat. Namun dia tidak mengatakan apapun. Tidak peduli apa jarak antara dia dan Kaisar Naga terlalu besar. Untuk menjadi lebih lemah dari yang lain, seseorang hanya bisa menggigit giginya berkeping-keping dan menelannya ke dalam perutnya. Kaisar Yu dengan dingin mendengus dan kemudian menatap Qin Yu dengan ganas. Setelah itu dia memeluk istrinya dan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Sebagai Kaisar Abadi tingkat 8 Xuanxi sangat cepat pulih dari luka-lukanya. Saudara Feng Yu tolong jangan terlalu dipikirkan, kata Xuanxi kepada Kaisar Yu. Melihat ekspresi Kaisar Yu saat ini, Xuanxi sangat khawatir di dalam hatinya. Kaisar Yu adalah orang yang sangat sombong. Kejutan kali ini benar-benar terlalu hebat. Semuanya dipersiapkan dengan sangat sempurna dan serangan mereka juga sempurna. Namun mereka masih gagal dan bahkan Kaisar Naga muncul. Kaisar Yu menggelengkan kepalanya. Sier, menurut apa yang dikatakan Qin Yu, aku hanya mengejarnya sepanjang waktu. Itu beberapa kali, pertama kali Huaiyan meninggal. Kedua kalinya banyak Golden Immortal terbunuh di Maple Moon Star. Ketiga kalinya di Blue Snow Star saya terus memantau untuk waktu yang lama namun masih tidak dapat menemukan jejak sedikit pun darinya. Keempat kalinya di Rift Yellow Star dia mengirim Aowuxu dan membunuh 26 Kaisar Abadi saya. Sier, katakan padaku, bisakah aku menahannya? Kaisar Yu terengah-engah. Matanya berkilauan seperti embun beku dan salju. Berkali-kali saya telah dipermalukan. Dan kali ini apa itu? Dia bersumpah untuk tidak berhenti kecuali salah satu dari kita mati. Sekarang kita sudah mencapai titik ini, bisakah aku tetap mundur? Dengan banyak aib jika saya tidak membunuhnya, bahkan ketika saya mati saya tidak akan bisa menutup mata saya dalam kematian dan mati dengan puas. Melihat suaminya bertingkah seperti ini, Xuanxi tahu bahwa iblis hati Kaisar Yu sangat kuat. Kaisar Naga si tua bangka itu. Begitu dia memikirkan Kaisar Naga, hati Kaisar Yu mulai marah dan merasa tidak berdaya. Ketika dia bertarung melawan Kaisar Naga, pedang Kaisar Agungnya benar-benar berhasil menusuk tubuh Kaisar Naga. Sayangnya pedang Kaisar Agung tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun saat ditikam ke baju besi pertempuran emas Kaisar Naga. Kesenjangan. Meskipun dia telah mencapai level 9 Kaisar Abadi, jarak antara dia dan Kaisar Naga masih sangat besar. Sangat kuat melihat Kaisar Naga yang berjemur dalam cahaya keemasan ini adalah dua kata yang dipikirkan Qin Yu. Meskipun serangan tinju Kaisar Naga tampak sangat sederhana, namun Qin Yu memperhatikan bahwa ketika tinju menyerang muncul sedikit jejak retakan ruang hitam di jalur serangannya. Tinju itu berat seperti gunung. Tak perlu dikatakan seberapa kuat tinju itu. Bahkan armor ilahi Kaisar Abadi tingkat 8 dihancurkan oleh satu kepalan tangan. Baju besi emas di tubuh Kaisar Naga telah berubah menjadi cairan berwarna emas dalam sekejap. Segera itu mengalir ke tubuh Kaisar Naga dan menghilang. Cahaya keemasan yang mengelilingi Kaisar Naga juga telah menghilang. Qin Yu, bagaimana kabarmu sekarang? Kaisar Naga berjalan sambil tersenyum. Dia bertanya tentang kondisi Qin Yu dengan ramah. Aku baik-baik saja, terima kasih banyak kepada paman karena telah membantuku. Qin Yu mengucapkan terima kasih. Masalah sepele orang itu. Kaisar Yu selalu berpikir bahwa dia luar biasa dan dia bisa menyerang seseorang lagi dan lagi. Kali ini saya hanya memberinya pelajaran. Kaisar Naga tiba-tiba bertanya pada Qin Yu.
Oh, itu benar, dia telah menghancurkan salah satu armor ilahi Anda dan saya hanya menghancurkan salah satu dari mereka. Apakah saya sedikit terlalu lunak terhadap mereka? Mendengar Kaisar Naga mengatakan itu seolah-olah dia ingin berkonsultasi dengan Qin Yu terlebih dahulu. Qin Yu sangat mengerti bahwa Kaisar Naga ingin dia berhutang budi padanya. Begitu dia berhutang budi, dia harus membantunya. Seandainya bukan karena paman hari ini, bahkan jika saya berhasil bertahan hidup hari ini, saya masih akan menderita kerugian besar. Untuk paman yang membantuku menghukum Kaisar Yu dengan kejam, aku tidak bisa cukup berterima kasih. Jika paman membutuhkan saya untuk sesuatu, silakan katakan tanpa menahan, kata Qin Yu dengan sangat bijaksana. Kaisar Naga tersenyum keheranan. Qin Yu, kamu harus tahu tentang hal-hal antara aku dan Wuxukan. Ya, saya tahu sedikit. Qin Yu mengangguk. Segera ketika kamu membiarkan Wuming bertemu Wuxu, aku akan menyembunyikan diriku. Wuming mungkin membiarkan Wuxu bertemu dengan saya khawatir Wuxu tidak akan menyetujuinya. Karena itu saya harap Anda membantu membujuknya saat itu. Melihat wajah Kaisar Naga dipenuhi dengan antisipasi, Qin Yu tidak bisa menahan diri dari perasaan tak berdaya. Qin Yu, bantu aku sebentar. Ao Wuming juga mendesak Qin Yu. Qin Yu mengangguk, dia tersenyum dan berkata, bukannya saya tidak akan membantu, hanya saja saya tidak memiliki kepastian bahwa saya akan dapat membantu. Yakinlah pada saat itu saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuknya. Kaisar Naga segera tersenyuman, terima kasih banyak. Kaisar Naga melirik sekeliling dan kemudian mengangguk. Aku akan menarik diri dulu. Qin Yu, Anda dapat membiarkan Wuming dan saudaranya bertemu dan mengobrol terlebih dahulu, mengenai apakah Wuxu bersedia atau tidak untuk bertemu dengan saya. Anda dapat mengirimkan transmisi kepada saya ketika waktunya tiba. Setelah dia selesai, Kaisar Naga menghilang setelah menggunakan teleportasi. Di padang rumput yang baru saja melalui pertempuran, hanya Qin Yu dan Ao Wuming yang hadir. Kakak Wuming, harap tunggu sebentar, aku akan pergi dan memberitahu Wuxu. Setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu kepada Ao Wuming, dia menghilang ke alam Jianglan. Melihat bahwa Qin Yu telah menghilang ke udara tipis, Ao Wuming tumbuh menjadi bingung. Mungkinkah kakak ada di King Yu Immortal Mansion? Jika tidak, mengapa Qin Yu masuk ke dalamnya? Bahkan sekarang Ao Wuming masih belum mengetahui keberadaan alam Jianglan. Di dalam alam Jianglan, Qin Yu tidak segera melanjutkan ke kediaman Ao Wuxu. Sebagai gantinya, dia tiba di tempat Hou Fei dan Si Zan berada. Qin Yu tahu bahwa pada saat ini Hou Fei kemungkinan besar masih akan sangat mengkhawatirkannya. Mengapa kakak laki-laki belum datang? Hou Fei mencari kemana-mana. Wajahnya dipenuhi kecemasan dan kekhawatiran. Namun Si Zan yang berdiri di sampingnya memberikan suara untuk membujuknya. Tuan Hou Fei, Tuan Qin Yu pasti tertunda karena sesuatu. Untuk Tuan Qin Yu bisa membawa kita ke sini, dia pasti bisa datang kapan saja. Hou Fei tahu bahwa yang dikatakan Si Zan benar. Namun kecuali dia melihat Qin Yu, dia tidak bisa yakin. Tiba-tiba seorang pria muncul di depan mereka. Justru Qin Yu, kakak laki-laki. Ekspresi khawatir dan cemas di wajah Hou Fei segera menghilang. Terkejut dia berjalan mendekat. Kakak, kamu baik-baik saja? Qin Yu tertawa dan berkata, apakah saya terlihat seperti saya tidak baik-baik saja? Hanya saja armor ilahi saya telah dihancurkan. Qin Yu merasa sedikit tidak berdaya di dalam hatinya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, lupakan saja, kecuali yang lama hilang, yang baru tidak akan datang. Kakak, siapa sebenarnya kedua orang itu? Mereka adalah Kaisar Yu dan Kaisar Mistik. Orang semacam ini yang sepenuh hati ingin membunuhnya dan mengejarnya sepanjang waktu, mereka termasuk tipe yang harus dibunuh. Apa itu Kaisar Yu yang bodoh itu? Ekspresi sengit muncul di mata Hou Fei. Segera tongkat hitam muncul di tangannya dan dia melambaikannya sekali. Kekuatan mereka terlalu kuat sekarang. Saya berharap bahwa mereka tidak akan menghadapi kesengsaraan ilahi dalam waktu dekat.
Sehingga setelah kekuatan saya menjadi lebih kuat dan mencapai level mereka, saya akan menembus beberapa lubang bagus melalui tubuh mereka dengan tongkat hitam saya. Melihat Hou Fei bertindak seperti ini, Qin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Namun saat dia mengingat masalah dengan Kaisar Naga, dia segera berkata, Fei, saya masih memiliki sesuatu yang harus saya lakukan. Tunggu sebentar di sini, saya akan segera kembali. Oke kakak, gunakan waktumu, kata Hou Fei lugas saat dia melambaikan tangannya. Qin Yu mengangguk dan kemudian sosoknya menghilang lagi. Jumlah orang di alam Jianglan tidak banyak. Namun alam Jianglan sendiri tidak terbatas. Tempat di mana Ao Wuxu memilih untuk tinggal berbeda dari tempat orang-orang lainnya berada. Itu karena dia tidak ingin tinggal di istana yang dibuat Qin Yu, melainkan memutuskan untuk memotong kayunya sendiri dan membangun rumah kayu. Saat ini Ao Wuxu sedang duduk di depan kolam yang dingin dengan menyilangkan kaki. Qin Yu muncul di sampingnya. Dari persepsi Qin Yu, dinginnya Ao Wuxu ini bahkan lebih dingin daripada kolam yang dingin. Kamu di sini untuk apa? Kata Ao Wuxu dengan dingin. Berbicara, Ao Wuxu bahkan tidak membuka matanya. Wuxu, kakakmu Wu Ming telah datang. Tepat setelah Qin Yu selesai mengucapkan kata-kata itu, Ao Wuxu membuka matanya dan berbalik untuk menatapnya. Qin Yu, kau memberitahuku bahwa adikku Wu Ming telah datang. Apakah ini benar? Tampaknya ada cahaya bintang yang berkedip-kedip di mata sedingin es Ao Wuxu. Qin Yu mengangguk. Dia di luar, apa kamu ingin bertemu dengannya? Ao Wuxu berdiri. Dia sedikit menarik napas dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, keluarkan aku. Jadi ternyata Anda masih memiliki seseorang yang Anda sayangi, kata Qin Yu bercanda. Ao Wuxu hanya membuat kelopak matanya melonjak tapi tidak mengatakan apapun. Segera setelah itu Qin Yu dan Ao Wuxu menghilang dari alam Jianglan. Di padang rumput bintang burung kuning, Ao Wuming meletakkan tangannya di belakang punggung saat dia diam-diam berdiri dan menunggu. Merasa bahwa Qin Yu dan Ao Wuxu telah muncul begitu saja, Ao Wuming berbalik. Saat melihat saudaranya Ao Wuxu, ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya. Kakak kedua, mata Ao Wuxu dipenuhi dengan emosi. Kakak laki-laki Ao Wuming juga berjalan mendekat. Kedua bersaudara itu berpelukan. Qin Yu berinisiatif untuk berjalan jauh dari padang rumput. Dia lalu duduk di atas rumput. Dia berbalik untuk melihat Ao Wuxu dan Ao Wuming yang berada jauh darinya. Kedua bersaudara itu mengobrol dengan banyak suara dan kegembiraan. Ao Wuxu saat ini sama sekali tidak memiliki ketidakpedulian seperti yang dia miliki sebelumnya. Ekspresi sedingin esnya juga berubah menjadi senyuman. Senyuman itu benar-benar menakjubkan. Padang rumput ditutupi dengan sedikit kelembapan. Kelembaban yang terkandung di dalamnya beberapa rasa dingin dan menyebabkan Qin Yu menjadi jauh lebih berpikiran jernih. Ah! Qin Yu menarik napas dalam-dalam. Senyuman damai muncul di wajahnya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Qin Yu teringat kampung halamannya, bintang mistik ungu di alam fana. Gunung Hasi Timur di benua Qianlong. Qin Yu telah membawa Xiao Hei bersamanya berkali-kali dan mencapai puncak Gunung Hasi Timur untuk melihat bintang-bintang yang menutupi langit. Dia juga melihat langit berbintang di atap Misty Mountain Villa. Waktu berlalu saat itu dia masih di puncak gunung alam fana. Dan sekarang dia telah tiba di bintang burung kuning wilayah klan burung alam abadi dan iblis. Dia bahkan telah bertemu dan melawan Kaisar Yu di tanah yang sama beberapa saat sebelumnya. Senyuman yang tenang Qin Yu berbaring. Punggungnya berbaring di padang rumput yang lembut. Qin Yu berbaring di tanah tetapi bisa merasakan ketenangan. Selain Ao Wuming dan saudaranya Ao Wuxu yang berbicara tidak jauh darinya, tidak ada orang lain dalam radius beberapa ribu mil. Pada saat ini Qin Yu tiba-tiba merasakan kehampaan yang tak berujung. Ruang kosmik yang tenang itu juga sepi. Qin Yu tidak menyadari sama sekali bahwa air mata meteorik dalam jiwanya saat ini memancarkan cahaya hijau yang menyebar ke seluruh ruang kosmik.
Tanpa disadari jiwa Qin Yu sedang mengalami perubahan. Dan Qin Yu saat ini hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Dia tidak memikirkan apapun. Seolah-olah Qin Yu saat ini sedang tidur. Tiba-tiba Qin Yu merasakan suara argumen dan segera terbangun. Apa yang terjadi? Setelah ia bangun kembali, air mata meteorik dalam jiwa Qin Yu kembali ke keadaan normal. Qin Yu sendiri juga telah memudar dari kondisi mendalam semacam itu. Apa yang salah dengan saya? Qin Yu menyentuh sudut matanya tanpa diduga ada air mata di sudut matanya. Tingkat realem jiwaku. Qin Yu dipenuhi dengan keheranan. Tingkat realem jiwa Qin Yu awalnya di lapisan pertama jiwa surgawi. Namun setelah tidur singkat itu tingkat realem jiwa Qin Yu benar-benar mencapai lapisan kedua dari jiwa surgawi. Qin Yu tahu betul bahwa jika dia melatih dan berkultivasi secara normal itu akan memakan waktu beberapa ratus tahun untuk mencapai lapisan kedua jiwa surgawi. Qin Yu sedikit diperhitungkan di dalam hatinya. Ini hanya beberapa saat, bahkan belum 1 jam pun berlalu. Bagaimana saya bisa meningkat begitu banyak dalam waktu sesingkat itu? Qin Yu tercengang. Mungkinkah ini yang mereka sebut momen pencerahan? Tiba-tiba Qin Yu menyadari. Dia telah mendengar tentang momen pencerahan sebelumnya. Beberapa orang tidak berkultivasi dengan cepat tetapi mungkin memasuki keadaan khusus pada saat tertentu. Pada saat itu level ranah jiwa mereka dipromosikan dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Beberapa bahkan bisa langsung mencapai puncak sekaligus. Namun begitu momen pencerahan terputus sangat sulit untuk memasuki kondisi itu lagi. Kondisi seperti apa aku sebelumnya? Qin Yu sedang memikirkannya dengan sangat keras. Namun tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, dia masih tidak dapat mengingat keadaannya sebelumnya. Yang dia tahu adalah bahwa pada saat itu dia tidak memikirkan apapun. Dia dalam keadaan yang sangat nyaman dan bahkan tanpa sadar meneteskan air mata. Saat pencerahan adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak akan terasa setelahnya. Untuk menghadapinya sekali sudah menjadi masalah yang harus disyukuri. Karena telah terputus maka mungkin surga telah menentukan bahwa dia hanya akan mencapai lapisan kedua jiwa surgawi melalui pencerahan. Adapun tahap selanjutnya ia harus tetap mengandalkan dirinya sendiri dan perlahan-lahan mengolah. Kakak selama bertahun-tahun ini ayah kekaisaran telah menyesali tingkah laku dan perbuatannya yang telah dia lakukan saat itu. Dia menginginkan pengampunan Anda sepanjang waktu. Saya tidak meminta Anda untuk memaafkannya tetapi tidak bisakah Anda melihatnya? Ao Wuming terus berusaha membujuk Ao Wuxu. Cukup. Ao Wuxu sedikit marah. Pada saat ini Qin Yu berjalan. Ao Wuxu bagaimanapun juga paman tetaplah ayahmu. Apakah tidak mungkin bagi Anda untuk melihatnya? Apakah kamu tidak mau memberi ayahmu sendiri kesempatan untuk bertemu denganmu? Qin Yu menatap Ao Wuxu dengan wajah penuh antisipasi. Ao Wuxu menatap saudaranya Ao Wuming dan kemudian menatap Qin Yu. Qin Yu, kamu tidak mengerti. Ao Wuxu melihat ke arah kakaknya. Kakak kedua, mungkinkah kamu bahkan tidak mengerti? Saat itu saya tinggal di klan naga selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun saya selalu mencoba setiap metode yang memungkinkan untuk dilatih dan dikultivasikan. Namun bahkan ketika kecepatan kultivasi saya berhasil mengimbangi kecepatan Anda, tetapi ayah kekaisaran dan semua klan lainnya selalu berpikir bahwa saya sebagai naga merah memiliki potensi yang terlalu rendah, dan bahkan jika saya mencapai level 9 Kaisar Iblis aku masih akan lebih rendah darimu sebagai Kaisar Iblis level 8. Dihina sebagai penghinaan, Ao Wuxu menatap Ao Wuming. Kakak kedua, mungkinkah kamu sudah lupa tentang berapa lama aku berlutut di Gunung Salju selama waktu itu? Saya telah berlutut di sana selama 3 tahun penuh. Saya memohon kepada mereka untuk mengizinkan saya tinggal di Green Crystal Star, satu-satunya rumah yang saya miliki. Namun apa yang mereka lakukan? Mereka mengira aku sebagai naga merah tidak memenuhi syarat untuk tinggal di sana. Meskipun saya adalah putra kaisar naga, saya masih diasingkan.
Pada saat itu apa yang dilakukan Kaisar Naga? Dia tidak repot-repot berbicara untuk saya sama sekali. Sebaliknya dia setuju dengan mereka dan ingin saya meninggalkan bintang kristal hijau ke planet lain. Untuk hidup di bintang kristal hijau persyaratannya adalah seseorang harus menjadi binatang ilahi tingkat tinggi, binatang super ilahi ahli yang sudah berada di tingkat kaisar dan keluarga mereka. Keluarga mereka hanya perempuan dan anak-anak mereka. Namun ketika anak-anak beranjak dewasa mereka tetap diwajibkan untuk pergi dan berjalan di jalan mereka sendiri. Saat itu Aowuxu telah mencapai iblis surgawi level 1 tidak diizinkan untuk terus tinggal di istana Kaisar Naga dan terpaksa pergi. Tubuh Aowuxu gemetar. Dalam 3 tahun itu saya selalu memendam harapan padanya hingga akhirnya semua harapan saya berubah menjadi keputusasaan. Sejak aku meninggalkan gunung salju aku berkata pada diriku sendiri, aku Aowuxu bukan lagi keturunan klan naga. Dia Aofang bisa melupakan aku kembali dan mengakuinya sebagai ayahku. Air mata di mata Aowuxu berkedip-kedip. Dia mengucapkan kata-kata itu satu persatu. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.